Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita sedikit bahas tentang aturan sinus, kosinus, dan tangen. Trigonometri ini banyak dipakai nanti di pembahasan fisika kelas 10 sampai kelas 12. Sinus itu biasanya kita tuliskan cukup sin. Sin itu singkatan dari sinus. Kosinus cukup ditulis cos. Tangan cukup ditulis tan atau TG juga bisa. Nah, untuk aturan sinus kosinus kita pakai model segitiga siku-siku. Siku-sikunya sini ada sudut, kita namakan saja misalnya alfa di sini. Ada sisi A, B, A dan B adalah sisi siku-siku dan C itu sisi miringnya. Nah, sudut alfa memiliki sisi di depannya yaitu A. A itu depan sudut. Kemudian B adalah sampingnya ini. Ini kita sebut samping sudut. Kemudian C adalah sisi miring. Nah, kaidah sinus atau sin itu adalah nilai perbandingan antara sisi depan sudut dibagi sisi miring. Jadi depan dibagi miring kita singkat demi. Sehingga untuk segitiga di atas maka sinus alfa atau sin alfa itu akan sama dengan depan sudut alfa adalah A, dibagi miringnya adalah C, jadi A per C. Jadi kaidah yang pertama, sinus itu adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Sementara kosinus itu adalah perbandingan antara sisi samping sudut dengan sisi miring. Jadi samping dibagi miring. Maka kalau diterapkan untuk segitiga siku-siku di atas, besarnya cos alfa akan sama dengan samping bagi miring. Sampingnya B, miringnya C. B per C. Kemudian tangan dari alfa atau tan. Tan itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dibagi sisi samping. Sehingga kalau diterapkan di atas maka tan alfa akan sama dengan depan bagi samping, A dibagi B. Ini kita sering menyingkat kalau sin itu demi, cos itu sami, samping bagi miring, tan itu desa, depan dibagi samping. Sebagai contoh, kalau kita punya segitiga siku-siku, misalnya ini, sebut saja untuk sudutnya tetap pakai nama sudut alfa. Kalau ini 1, ini 2, maka sisi miringnya berapa ini? Miringnya itu berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oh, kalau ini biar istimewa 1 maka sisi miringnya adalah akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti sisi miringnya akar dari 2. Akar 2 ini. Berarti ini 2. Nah, maka yang dimaksud dengan sinus alfa adalah depan dibagi miring seperakar 2. Kalau kita rasionalkan
dikali akar 2 per akar 2 akan sama dengan akar 2 kali akar 2, 2 berarti setengah akar 2. Nah, berapa sudutnya? Sudutnya berarti antisinus dari setengah akar 2. Ya, berarti alfanya sebesar 45 derajat gitu. Nah, ini sudut ini kalau diukur pastinya sudutnya adalah 45 derajat karena depan dan sampingnya sama. Nah, terkait dengan sinus kosinus, kita punya sudut-sudut istimewa yang nanti memudahkan hitungan. Ini sudut-sudut istimewa yang nanti banyak dipakai dalam perhitungan itu adalah sudut istimewanya 0, 30 derajat, 37, 45 derajat, 53, 60, dan 90. Sin 0 itu 0, ini setengah, ini sin 37 0,6. Sebenarnya ini hanya pembulatan ya, karena aslinya sin 37 itu 0,6018. Sin 45 setengah akar 2. Ini sin 53 juga aslinya pembulatan karena kita tuliskan 0,8 padahal aslinya adalah 0,7986. Tapi untuk memudahkan hitungan, yang nilai 37 dan 53 dibulatkan. Sin 60 setengah akar 3, sin 91. Nah, kalau ini sudah hafal, nanti untuk nilai cosnya tinggal dibalik, kita nulisnya dari yang tadinya di belakang di paling depan ini. Ini setengah, ini pindah ke sini setengah akar 3, 0,8 setengah akar 2, ini dipindah ke sini 0,6 setengah dan 0. Jadi tinggal dibalik aja dari belakang ditulis di depan, terus berurut ke depan. Kemudian nilai tangan atau tangan itu tidak lain adalah nilai sinus dibagi kosinusnya. Jadi sin dibagi cos itu sama dengan nilai tangannya. Sehingga kalau angkanya begini, maka tangan 0 derajat adalah 0 dibagi 1. 0 ini sama aja 1/4 akar 3 atau 1/3 akar 3. 1/3 akar 3, 6 bagi 8, 3/4 atau 0,75. Ini begini 1, 4/3. Ini bagi ini akar 3 dan 1 bagi 0 tak terdefinisikan. Nah, bagaimana contoh dari penggunaan dalil sinus kosinus untuk pengerjaan soal-soal fisika? Kita contohkan ada sebuah koordinat kartesius, ada sumbu x, sumbu y, sebuah vektor misalnya vektor F gaya, sebutlah 10 Newton besarnya. Nah, ini membentuk sudut pakai sudut istimewa ini ya, misalnya pakai sudut 53 derajat. Jadi gaya F ini membentuk sudut 53 derajat terhadap garis horizontal atau terhadap sumbu X. Nah, kita bisa mencari komponen atau bagian atau unsur dari F pada arah sumbu X dan pada arah sumbu Y. Ini bikin garis putus-putus. Ini adalah komponen F pada arah sumbu X. Di Fx itu komponen F pada sumbu X. Atau bisa dikatakan Fx itu ya proyeksi atau bayangan F pada arah sumbu X. Jadi kalau kita sorot gaya F dari atas, maka bayangannya adalah Fx ini hasilnya. Jadi sorot dari atas, Fx adalah bayangan dari F. Kemudian kalau komponen gaya pada arah sumbu Y, bikin garis putus-putus lagi sampai ke sumbu Y.
Nah, ini dia Fy. Jadi Fy itu adalah komponen atau bagian F pada sumbu Y. Pada sumbu Y. Tentu saja kalau di sini 53 derajat, maka nilai sudut di sini juga 53 derajat gitu. Nah, bagaimana menghitung Fx dan Fy? Kita pakai dalil sinus kosinus tadi. Cari Fx. Kita lihat untuk segitiga bawah nih. Ada sudutnya, ada sisi di samping sudut, ada sisi miring. Sisi miringnya F, sisi samping sudutnya adalah Fx. Sudutnya 53. Nah, F sudah diketahui, kita mau nyari Fx. Berarti kita punya model sudut, samping sudut, dan miring. Samping dan miring tadi diikat atau dihubungkan oleh kaidah samping bagi miring, cos saring, cos sami, cos sami. Samping bagi miring, cos sami. Sehingga cos 53 itu akan sama dengan sampingnya Fx, miringnya F. Berarti Fx akan sama dengan F dikalikan cos 53. F-nya tadi 10. Berapa cos 53? Cos 53 nilai cosnya adalah 0,6. Nilai cosnya ini untuk 53 0,6. Jadi kali 0,6. Berarti Fx sama dengan 6 Newton. Jadi komponen F pada arah sumbu X sebesar 6 Newton. Nah, sekarang kita mau nyari Fy-nya, besarnya Fy. Cari Fy. Kita lihat segitiga yang atas yang ada Fy-nya sini. Fy, F, sudut 53. Pakai segitiga atas. Berarti kita punya sudut, punya sisi di depan sudut, karena Fy adalah di depan sudut, dan punya miring, sisi miring. Depan miring dikaitkan oleh kaidah sin demi depan bagi miring. Jadi pakai kaidah sin depan dibagi miring. Sin 53 depannya siapa? Fy. Miringnya siapa? F. Maka Fy akan sama dengan F dikalikan sinus 53. F-nya tadi 10. Berapa sin 53? Ini sinus 53 adalah 0,8. Tinggal dimasukkan kali 0,8. Berarti F-nya akan sama dengan 8 Newton. Nah, ini dia komponen gaya pada arah sumbu Y atau Fy adalah sebesar 8 Newton. Itu sekilas tentang aturan sinus kosinus tangen dalam matematika yang nanti banyak dipakai untuk pengerjaan soal-soal fisika. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.